Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan pembelajaran. Kira-kira hari ini ada nggak yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Tolong anak-anak dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Kalau sakit nanti tidak bisa ketinggalan pelajaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Oh, ada yang belum. Oke, baik. Tolong dibiasakan untuk sarapan pagi. Kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat harus makan makanan yang bergizi. Oke, biar tambah semangat, kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat terlebih dahulu. Ya, Pak. Tepuk anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Sebelum kita mulai, silakan berdiri terlebih dahulu. Menghadap ke papan tulis, ya. Kita mulai. Silakan dinyanyikan lagu dengan penuh semangat. Garuda Pancasila, akulah penyuburmu. Baik, anak-anak, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita akan mempelajari apa? Membandingkan berat. Angkat tangan. Apa, Mbak? Membandingkan berat. Membandingkan berat. Baik. Pak Wija perlu sampaikan terlebih dahulu anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 2 materi. Yang pertama, anak-anak dapat membandingkan berat benda dan menentukan benda mana yang lebih berat dan benda mana yang lebih ringan. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana. Nanti yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Siapa yang pernah mengukur berat benda? Angkat tangan. Sudah pernah mengukur berat benda? Kira-kira benda apa yang pernah diukur? Sendok. Menggunakan apa mengukurnya? Mbak Alfa, kira-kira pakai apa? Timbangan? Pakai timbangan. Siapa lagi tadi? Coba Mbak, pernah mengukur benda apa? Lupa. Siapa yang pernah mengukur berat badan? Wah, banyak. Oke. Coba Pak Wija tanya berat badannya Mbak berapa? Terakhir yang diingat. Lupa. Oke. Siapa yang masih ingat berat badan? Berat badannya. Oke, Mas saya berapa? 23 apa? 23 apa? Senti apa 23 kilo? Nggak tahu. Oke, siapa yang masih ingat berat badannya lagi? Zia berapa? 20 apa? 20 senti apa 20 kilogram? Kilo. Baik. Pertanyaan kedua. Anak-anak, pertanyaan kedua sudah ya. Pertanyaan ketiga, apa benda yang paling berat yang ada di kelas ini? Kira-kira apa? Coba kalian angkat tangan. Oke, apa Mas? Meja. Menurut Mas ini meja. Siapa yang berkenan untuk menjawab selain meja? Apa Mbak? Apa Mas? Meja juga.
Terus yang lain apa? Lemari. Meja sama lemari kira-kira lebih berat mana ya? Kira-kira lebih berat lemari walaupun kita belum mengukurnya. Oke, selanjutnya menurut anak-anak semua, manakah benda yang lebih berat antara meja kayu yang ini dengan kursi kayu? Angkat tangan yang berkenan menjawab. Coba, Mas. Meja kayu. Siapa yang bisa menjelaskan alasannya mengapa meja kayu ini lebih berat? Siapa yang mau menjelaskan alasannya? Gak tahu? Siapa yang setuju kalau berat meja kayu lebih berat dibandingkan kursi kayu? Setuju ya? Banyak yang setuju ya? Nah, kira-kira kenapa Mbak? Mengapa meja kayu ini lebih berat dibandingkan kursi? Nggak tahu. Karena apa? Karena lebih berat. Karena lebih berat. Nah, kan belum kita ukur. Kira-kira karena apa? Oke. Kemudian anak-anak, menurut kalian manakah benda yang lebih berat antara sendok, ya, antara sendok besi yang Pak Wija bawa ini dengan pensil punya kamu? Coba Mbak. Menurut Mbak ini lebih berat sendok. Siapa yang punya jawaban berbeda? Enggak, sama, sendok juga. Siapa yang menjawabnya lebih berat pensil? Enggak ada, semua setuju lebih berat sendok. Oke, nanti kita akan buktikan. Baik. Sini Pak Wija punya video. Ya, silakan diperhatikan. Dalam video ini ya akan didemonstrasikan cara menimbang berat. Silahkan dilihat dulu. Ada buah semangka, apel, pir, dan jeruk. Semangka dengan apel kira-kira lebih berat mana? Semangka. Oke. Sebentar. Di sini tadi ada berat semangka ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kenapa kok kalian bisa menentukan bahwasanya semangka itu lebih berat dibandingkan apel? Karena semangka lebih besar. Kemudian timbangannya itu gimana posisinya? Miring ya? Nah, yang ke bawah apel atau semangka? Semangka. Berarti lebih berat apel atau semangka? Semangka. Kesimpulannya gimana? Timbangan itu apabila ada salah satu sisi yang lebih ke bawah, dia yang lebih berat. Paham nggih? Kita lanjutkan lagi. Ya. Coba. Manakah yang lebih berat kira-kira? Sendok atau pensil? Manakah yang lebih berat? Sendok atau pensil? Sendok. Oke, sekarang silahkan dikeluarkan buku matematikanya. Pak Wija juga akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Satu kelompok mendapatkan 1 LKPD. Halo, anak-anak, itu
lihat, ini tidak perlu disobek ya. Tapi kalau sudah disobek tidak apa-apa, nanti bisa Pak Wijaya staples lagi. Halaman kedua silakan ditulis. Ada nama kelompok dan nama anggota kelompok. Salah satu silakan untuk menulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Untuk nama kelompok, silakan tiap kelompok memberi nama. Nah, namanya ini bisa diambil dari bentuk-bentuk benda yang sudah kalian pelajari. Bentuk-bentuk benda ada apa saja? Ada persegi, ada persegi panjang. Silakan semua melihat di buku panduan yang Pak Wijaya sudah berikan. Kira-kira tiap kelompok bisa tidak membuat timbangan seperti yang ada di buku petunjuk? Buat seperti ini timbangannya. Kemudian di salah satu sisi kalian bisa memasukkan sendok di dalam plastik. Silakan tiap kelompok bekerja sama ya, bekerja sama, ada yang memegang, boleh berdiri. Nah, silakan dipegangin ya. Nah. Kemudian salah satu sisi diberi pensil sampai seimbang. Dibawa, jangan naik kursi. Pak Akin, di pause ya apa-apa. Baik, anak-anak, siapa yang berkenan untuk mengisi? Tadi sudah mengukur sendok besi dan pensil. Benda yang lebih berat titik-titik, kira-kira isinya apa? Siapa yang mau mengisi? Zia, silahkan ke sini. Silakan diisi, kira-kira tadi hasilnya bisa nggak? Sendok, oke. Tepuk tangan buat Zia. Yang kedua, benda yang lebih ringan. Siapa? Ini yang laki-laki gentilah. Silakan Mas Najib. Benda yang lebih ringan kira-kira diisi benda apa? Ditulis di sini. Kira-kira kurang huruf apa ini? Pensil. Dihapus dulu ya. Nah, dah diulangi lagi. Pen. Oke. Nah, dari hasil percobaan ini silakan disimak. Hasil percobaan yang pertama, titik-titik lebih berat dari titik-titik. Siapa yang mau maju? Oke, silakan Mbak. Hati-hati ya, di sini banyak kabel, hati-hati. Silakan. Ditulis. Oke, berhenti dulu. Anak-anak, tadi jumlahnya sendok berapa? 1. Ditulis sini Mbak, jumlahnya sendok ada berapa? Ditulis di depannya. Berapa sendok? Ini belum ada keterangannya. Nah, sendok, bukan. Ini ada berapa sendok? Tadi yang diukur. Nah, ditulis angka 1 berarti kan? 1 sendok lebih berat dari pensil. Dari berapa pensil? Yang pertama, 1 juga, betul. 1 sendok lebih berat dari 1 pensil. Silahkan anak-anak untuk kegiatan kedua ini, silahkan pilih salah satu benda, terserah apa,
misalkan bola tenis, kemudian kalian cari beratnya sama dengan berapa benda yang lain sampai keadaannya seimbang. Silahkan. Nah, ini jangan naik meja loh. Nah, bisa di bawah kan begini, di bawah ini kan bisa. Kalau terlalu tinggi bisa di bawah. Nah, itu kan bisa. Sampai ditambahkan sampai keadaannya seimbang. Baik, anak-anak kelompok lingkaran akan membacakan hasil percobaannya. Silahkan. 6 pen dan 1 sendok besi. Yang benda yang lebih berat sendok. Benda yang lebih ringan pensil. Betul. Satu kelereng dan 1 kapur. Benda yang lebih berat kelereng. Benda yang lebih ringan kapur. 1 sendok dan 1 bola. Benda yang lebih berat bola. Benda yang lebih ringan sendok. Oke, sekarang yang ini. Silahkan dibacakan. 1 bola sama dengan 13 kelereng. 1 sendok sama dengan 6 pensil. Sing ikine koyo enggak apa-apa. Ini nanti tinggal dilengkapi. Oke? Tepuk tangan buat kelompok lingkaran. Pak Ijo mau tanya nggih. Apakah benda yang lebih banyak jumlahnya pasti lebih berat? Angkat tangan. Apakah benda yang jumlahnya lebih banyak itu pasti lebih berat? Tidak, belum tentu. Oke, iya, betul. Pensil 2 sama sendok 1 buktinya lebih berat sendok 1. Berarti jumlah benda itu tidak menentukan berat benda, tidak menentukan benda itu lebih berat, gitu nggih? Apakah benda yang ukurannya lebih besar itu lebih berat? Tidak pasti juga. Baik, apakah kita bisa mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana? Bisa. Kira-kira itu namanya apa sah? Satuan tidak baku. Ya. Mengapa berat benda satuan tidak baku itu bisa berbeda-beda? Kenapa? Ada yang tahu nggak?
Tadi 1 sendok ada sama dengan 4 pensil, 1 sendok 6 pensil. Kenapa? Karena ukurannya berbeda, maka itu disebut satuan tidak baku. Baik, apa saja benda yang kita ukur hari ini anak-anak? Sendok, bola tenis, kelereng, kapur, pensil. Ada juga buku tuh. Apa bagian tersulit ketika mengukur benda anak-anak? Bagian tersulit tadi apa? Memegangnya. Karena pegel. Apalagi? Menyeimbangkan bendanya. Oke. Sekarang, apakah kita bisa mengukur benda menggunakan satuan tidak baku? Bisa. Tapi apa kelemahannya? Kekurangannya apa? Ukurannya tidak sama, bisa berbeda-beda. Oke, sebutkan benda yang dapat dijadikan berat tidak baku. Sebut apa saja yang bisa digunakan menjadi satuan tidak baku tadi? Apa? Kelereng. Kelereng. Apa lagi? Sendok, Apa? kapur. Baterai. Oke, tapi tadi tidak menggunakan baterai, tapi baterai juga bisa. Kelereng, sendok, kapur, banyak sekali. Oke, baik anak-anak, kita sebelum coba, tadi kan ada tes di awal loh. Sekarang kita Pak Wijaya punya tes akhir. Nanti ada perkembangan peningkatan hasil belajar tidak? Silahkan dikerjakan. Kayak yang tadi, Pak. Ya. Tapi ini harus benar ya. Tadi kan sudah. Harus benar. Enggak apa-apa, jangan takut salah. Ini apa nih? Apa? Sebab ukurannya. Oke, sebab ukurannya. Karena berbeda benda. Selesai. Tunggal, ganda, kamu semangat. Baik anak-anak, hari ini kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan. Pak Wijaya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Senang. Pak Wijaya minta salah satu untuk mengungkapkan perasaannya. Siapa yang berkenan? Silahkan. Tidak apa-apa, nggak usah takut. Coba Mbak,
senang nggak melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang. Senangnya itu pas apa? Waktu menimbang. Oke. Ada nggak yang belum anak-anak belum pahami? Nggak ada. Jadi sudah tahu nggih? Sekali lagi, benda bisa diukur tidak menggunakan satuan tidak baku. Bisa. Kekurangan mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku tadi apa? Beratnya tidak sama atau hasilnya tidak sama. Pengukurannya tidak sama. Apa saja yang mempengaruhi pengukuran menggunakan satuan tidak baku? Ukuran bendanya, jumlah bendanya. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Gundul-Gundul Padi. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Ayo semua tepuk tangan. Cukup? Ya. Baik, sekali lagi Pak Wijaya ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jika ada salahnya, Pak Wijaya mohon maaf, Pak Wijaya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.